Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat intenslab.id. Ketemu lagi dengan saya Mas Mansur. Kali ini saya akan membahas soal hari pertama model soal UTBK tahun 2020 ya, tanggal 5 Juli tahun 2020. Oke ya, langsung aja bercepat. Soal yang nomor 1. Jumlah siswa suatu sekolah adalah 100. 40 siswa suka matematika, ada 40. Kemudian 70 siswa suka bahasa Indonesia. 70. Oke, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah seluruh siswa, berarti semestanya ya. Ini adalah bab tentang himpunan ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Semestanya ada 100 dalam kotak ini. Kemudian kita gambar misalkan seperti ini ya. Karena ada yang menyukai keduanya. Ini yang suka MTK, ini bahasa Indonesia. Oke. Jika X dan Y adalah maksimum, jadi maksimum itu X-nya, sedangkan minimum adalah Y-nya, gitu ya. Yang menyukai keduanya. Yang menyukai keduanya itu berarti yang di tengah. Nah, bagaimana cara mencari yang menyukai keduanya? Jadi gini aja. Jadi matematika tambahin dengan digabung aja, tambahin dengan bahasa Indonesianya ini, kurangi dengan semesta. Jadi kalau kita hitung ya, berarti matematikanya 40 ditambah 70 dikurang 100. Ketemu 10. Nah, dan ini adalah nilai yang menyukai keduanya tapi yang minimum. Nah, minimum. Berarti minimumnya 10 ya. Berarti Y-nya ini 10. Gitu. Nah, yang menyukai keduanya maksimum gimana? Ya berarti yang menyukai keduanya maksimum berarti yang suka matematika ini kan lebih kecil daripada yang suka bahasa Indonesia ya. Matematika lebih kecil dari yang bahasa Indonesia. Berarti matematika masukkan aja ke dalam bahasa Indonesia semuanya. Ininya begini nanti. Bahasa Indonesia di sini matematika. Berarti matematikanya ini 40. Yang di luar matematika berarti ini 30. Berarti yang di luar dari lingkaran, berarti semesta ini, karena semestanya ada 100, berarti 70, ini sini 30. Nah, yang sini ini tidak suka keduanya. Tapi kalau yang ini tidak ada yang tidak suka. Jadi semuanya suka, gitu ya. Nah, berarti yang suka keduanya, kalau kita lihat dari diagramnya ini yang suka keduanya. Dia suka matematika juga termasuk suka bahasa Indonesia. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Berarti kalau ditanya nilai X tambah Y, berarti jawabannya 40 tambah 10 sama dengan 50. Jawabannya D. Oke. Saya beri contoh soal yang kedua, model yang mirip ya. Oke. Oke, ini soal yang nomor 2. Jika jumlah siswa suatu sekolah adalah 150. Wah, ini lagi-lagi ini semesta ya. Kemudian 90 siswa suka matematika, ini 90. Bahasa Indonesia suka 70. Oke. Jika X dan Y adalah maksimum dan minimum. Jadi X-nya adalah maksimum ya. Ini X, ini Y. Maksimum minimum apa? Yang tidak menyukai keduanya. Hati-hati ya, yang tidak menyukai keduanya. Oke. Berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 tadi adalah yang ditanya adalah yang suka keduanya. Nah, yang ini yang tidak menyukai keduanya. Oke, konsepnya sama. Jadi semestanya ada 150 sekarang. Nah, misalnya begini. Ini MTK bahasa Indonesia. Oke, cari dulu yang suka keduanya dari sini. Nah, berapa ini cara ngitungnya? Sama kayak tadi. Berarti 90 tambah 70 gitu ya. 90 tambah 70 kurangi dengan 150. Oh, kita mau 10 juga. Oke, ini 10.
Oke, berarti kalian 10, ini 80 ya, karena MTK-nya adalah 90, berarti 80 tambah 10, ini juga 10 tambah berapa hasilnya 70, 60 ya. Yang di luar ada nggak? Nggak ada, 0. Kenapa? Karena totalnya ini udah 150. Berarti yang tidak menyukai keduanya, kalau dalam kasus ini, itu tidak ada. Gitu ya. Berarti minimumnya ini adalah Y. 0. Y-nya 0. Nah, maksimum berapa? Maksimumnya berarti konsepnya sama. Bahasa Indonesia semuanya masukkan ke dalam matematika. Artinya yang suka bahasa Indonesia 70 orang ini semuanya menyukai matematika. Berarti kalau kita gambar seperti ini. Nah, yang bahasa Indonesia di dalam, matematikanya di luar. Ini 70, berarti yang ini 20. Oke, 20. Berarti yang di luar berapa? Karena jumlah siswanya ada 150, sedangkan kalau kita total ini ya 70, 20, 90, berarti ini adalah 60. Oke. Inilah nilai X yang maksimum. Berarti kalau kita jumlahkan X tambah Y, jawabannya adalah 70. Jawabannya C. Oke, kita lanjut model soal yang nomor 3. Oke, soal nomor 3. Nah, ini masih tentang himpunan, cuman agak berbeda ya. Di sini yang menyukai matematika ya 30, yang suka bahasa Indonesia 60, tapi semestanya 100. Kalau kita tambahin ini 30 60, oh lebih kecil dari 100. Itu. Beda dengan tadi yang nomor 1 kan. Kalau ditambahin tuh lebih besar dari 100. Nah, gitu. Nah, jika X dan Y adalah maksimum dan minimum dari yang menyukai keduanya. Ingat, dari yang menyukai keduanya. Maksimumnya itu X, minimumnya Y. Oke. Yang pertama. Semestanya ada 100. Ya. X maksimum, kalau cari X maksimum sama kayak tadi ya. Berarti yang di dalam ini masukkan semua ke 60 gitu ya. Yang suka matematika itu semuanya menyukai bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia yang di luar, yang suka MTK-nya di dalam. Tuh, berarti ini 30, yang di luarnya ini 30. Kenapa kok 30? Karena yang suka bahasa Indonesia totalnya ada 60 gitu ya. Ini MTK-nya ini 30. Berarti yang di luar berapa? 40. Karena kalau kita total hasilnya 100. Gitu. Nah, ini karena yang ditanya adalah yang menyukai keduanya. Yang menyukai kedua yang ini. Berarti 30. Ini adalah nilai maksimum. Nah, ini ya. Berarti X-nya adalah 30. Nah, yang minimum. Berarti kalau minimum bisa begini. Karena kalau kita jumlahkan lebih kecil dari semestanya, maka modelnya boleh seperti ini. Dia nggak memotong. Untuk ya, jadi masing-masing yang suka MTK sendiri di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, sorry. Berarti ini MTK-nya adalah 30, 60. Nah, yang di luar masih ada nih 10 berarti. Karena totalnya 100. Jadi intinya kalau kita jumlahkan ini ternyata lebih kecil dari 100, maka nilai minimum dari irisan yang menyukai nilai minimum dari yang menyukai keduanya itu adalah 0, nggak ada di sini. Yang suka keduanya nggak ada. Berarti Y-nya 0. Berarti kalau kita tambahkan itu adalah X tambah Y berarti 30 ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Soal nomor 4 sama kayak nomor 3 ya. Cuma ini bedanya yang ditanya yang tidak menyukai keduanya. Nah, jadi konsepnya sama ya.
Jadi kalau kita taruh di luar semuanya, nggak ada yang saling beririsan ya. Ini MTK, ini bahasa Indonesia. Di sini 30, ini 60. Oh, ini 10. Berarti nilai yang tidak menyukai keduanya inilah minimum. Y artinya ya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sini, jadinya seperti ini. 30, ini 30. Berapa yang di luar? Tentunya 40. Inilah X. Maksimum. Oke. Berarti X-nya adalah 40. Y-nya 10. Kalau kita tambahkan jadi 50. Oke, saya kira cukup soal untuk 4 model soal ini ya. Untuk himpunan. Kita lanjutkan soal yang nomor 5. Diketahui B1, B2, dan B3 adalah sebuah deret gitu ya. Jika B1 itu min 3, B1-nya min 3, B2-nya 1, diketahui rumus Bn tambah 2, itu 2Bn tambah 1 dikurang Bn. Yang ditanya adalah B4 ditambah B5. Oke, B4 ditambah B5. Oke, berarti kalau di sini B4, nah, supaya ini N ditambah 2 hasilnya 4, maka N-nya harus 2 ya. Ini artinya N-nya 2. Ya, berarti kalau kita masukkan ke sini, 2B2 tambah 1 berarti B3 ya. Dikurang B2. Nah, masih belum ketemu. B3-nya nggak ada di sini. Yang ada cuman B1 sama B2. Ya, kita cari B3 dulu ya. Dari sini B3. Supaya ini 3 maka N-nya 1 ya. Ini berarti N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya 1 berarti B3. Di sini 2B 1 tambah 1 2 dikurang B1. Jadi kalau kita hitung 2B2 berarti 2 kali 1 dikurang minus 3. Ini 5. Nah, 3-nya dapat. Masukin ke sini. Berarti 2 kali 5 dikurang B2. B2-nya itu 1. Jadi 9. Nah, terakhir kalau ditanya B5 gimana? B5 berarti masukin di sini 3. Ini untuk N sama dengan 3 ya. Maka jatuhnya B5. 2 kali N-nya tadi 3, 3 tambah 1 4. Berarti 2B4 dikurang B3. 2 kali 9 ya. Dikurang B3-nya berapa? Oh, 5. Berarti jawabannya adalah 13. Ini adalah B5. Ini B4. Gitu ya. Berarti kalau tanya B4, 9 ditambah 13. Ketemu 22. Oke, ini harusnya 22 ya. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Soal nomor 6 ini mirip dengan soal yang nomor 5 tadi ya, cuman agak berbeda, mirip aja tapi berbeda ya. Perhatikan ya model-model soalnya ya. Ini adalah prediksi kami dari model-model soal UTBK hari pertama. Diketahui B1-nya 2, B3-nya min 1. Rumus Bn sama dengan 2Bn tambah 1 dikurang Bn kurang 1. Di sini N bilangan asli ya. Oke. Karena yang ditanya adalah B4 gitu ya. Maka sini B4. N-nya 4. Berarti ini 2B5. Loh, 2B5 di sini. Dikurang B3. Nah, justru kalau ditanya B4, ternyata kalau kita masuk di sini ada B5 lagi. Nah, sebenarnya begini. Begitu ya. Coba kita. Nah,
perhatikan yang ini. Kalau kita masukkan B2, N-nya sama dengan 2, di sini jadi 2B3. Dikurang B, 2 kurang 1, B1. Nah, dapat kita B2. Berarti di sini B2, 2 kali min 1 dikurang 2. Di minus 4. Nah, untuk mencari B4, sebenarnya kita nggak harus cari B4-nya di sini. Tapi bikin B3 di sini. Di B3. Nah, di sini jadi ketemu 2B3 tambah 1, 2B4. Dikurang 3 kurang 1, 2B2. Nah, B3-nya yaitu minus 1. 2B4 dikurang B2. B2-nya adalah, dah ketemu nih, minus 4. Positif, pindah ke sini negatif ya. Berarti minus 1 kurang 4. 2B4. Ini minus 5. 2B4. Maka B4-nya ketemu minus 5/2. Oke. Kita lanjutkan soal yang nomor 7 ya. Soal yang nomor 7 ini tentang matrik singular. Ingat matrik singular. Ini adalah matrik yang determinannya sama dengan 0. Sehingga matrik ini juga bisa disebut dengan matrik yang tidak mempunyai inverse. Gitu ya. Jadi matrik singular ini sama aja dengan matrik yang tidak mempunyai inverse atau determinannya 0. Nah, apa rumus determinan? Kalau untuk matrik 2 kali 2 dengan 2 kali 2 kali ini ya. Jadi kalau bentuknya matrik A-nya itu A, B, C, D gitu. Maka determinan A-nya itu ya kali ini, A kali D dikurang B kali C gitu ya. Oke, berarti kalikan aja X kurang 3 kali 3. X kurang 2 kali 3 ya. Itu dikurang 2 kali X tambah 1. Sama dengan 0. Maka kaliin 3X minus 6 minus 2X minus 2. Jadi X sama dengan 8. Oke, jawabannya B. Oke, matrik singular ya, saya ingatkan matrik singular adalah matrik yang tidak mempunyai inverse atau determinannya 0. Di A kali D dikurang B kali C itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, saya lanjut ke soal yang nomor 8. Ini sama juga ya, cuman saya buat agak berbeda ya untuk latihan kalian di rumah. Matrik A X kurang 1, 2, 4, X tambah 1 adalah matrik singular. Lagi-lagi singular, ingat tadi ya. Berarti determinan sama dengan 0. Jadi ini kalau dikalikin X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, itu langsung aja sama dengan ya. Sama dengan yang 8. 4 kali 2. Nah, kan. Kuadrat ini. Kaliin kuadrat. Ini jadi min 1. Pindahin ke sini ya. Kalau faktorin berarti X tambah 3, X min 3. Berarti ketemu X-nya adalah minus 3 dan X sama dengan 3. Oke, kalau bentuknya persamaan kuadrat ini faktorin ya. Oke, berarti jawabannya adalah 3 dan min 3, B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Masih sama, yaitu adalah matrik singular. Ya. Untuk langsung aja kalikan, berarti X tambah 1 dikali X kurang 2 itu sama dengan di sini 10 dikurang 2X. Ya. X kuadrat minus X minus 2. 10 kurang 2X. Pindah ruas ke kiri ya. Jadi X kuadrat ini jadi X, ini jadi minus 12. Faktorkan lagi. X tambah 4, X kurang 3. Berarti X-nya ketemu negatif 4, X-nya ketemu 3. Berarti nah C ya.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Ini adalah model soal UTBK tahun 2020 ya, hari pertama ya, seperti ini. A bintang B segitiga C dan seterusnya D. D itu sama dengan A dikurang D ditambah 2B kurang C. Berarti artinya yang depan ini A bintang, jadi ini A. B, C, ini D. Nah, tinggal ikuti A yang masukin A nya berapa? 4 dikurang D nya berapa? 1 ditambah 2 kali B nya berapa? Negatif 2 dikurang C, terakhir kurang C kurang 3. Tinggal hitung aja nih, berapa? 3 negatif 4 negatif 3, berarti jawabannya ada negatif 4. Ini harusnya ada negatifnya ya. Saya cek dulu, tambah ya, harusnya negatif. Jawabannya adalah E. Nomor 11. Ini adalah soal tentang peluang ya. Lebih jelasnya ini tentang aturan perkalian. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. Ingat 4 digit ya. Jadi kalau 4 digit langsung aja kita buat 4 kotak ya. Digit pertama huruf vokal U. Huruf vokal bukan U ya, bukan U. Berarti ini yang boleh masuk di sini adalah A, I, E, O. Oke. Nah, yang ini. Digit kedua angka genap. Angka genap berapa aja? Yang mulai dari 0, 2, 4, 6, 8. Ingat ya, 0 adalah angka genap. Jadi dimasukkan. Nah. Yang ketiga, digit ketiga huruf vokal A. Yang ini hanya A aja. Berarti yang jelas ini pasti 1. Oke, karena ini pasti A. Digit keempat diisi angka 0, 1 sampai 5. Oke. Kalau yang digit ketiganya A, digit keduanya ya sisanya tinggal dicoret. Sisanya A, I, O. I, E, O. Berarti ada 3. Oke. Nah, hati-hati yang untuk mengisi digit yang kedua sama keempat nih. Jangan langsung ini dimasukkan 5, ini masukkan 6. Nah, ini salah. Ya, perhatikan. Kalau saya masukkan 0 di sini tinggal 4. Kalau saya masukkan 0. Artinya kalau 0 menjadi angka yang terakhir gitu ya, 0. Dia kan harus berbeda ini ya. Berarti yang boleh masuk di digit yang kedua ini adalah 2, 4, 6, 8, 4. Nah, gitu. Tetapi kalau yang saya masukkan angka 1 ya, angka 1, maka ini 5. Kenapa? Karena 1 tidak ada di sini. Jadi ini harus kita pecah jadi 2. Biar mudah, langsung pecah jadi genap plus ganjil. Nah, ini genap ganjil, jadi langsung isinya begini sebenarnya. Yang boleh masuk di sini adalah genap dulu misalnya. Genap berarti 0, 2, 4. Yang di sini tetap 1, ini 3. Ini kan nggak pengaruh nih. Nah, kalau dimasukin 0, 2, 4, berarti ini kan cuma ada 3 kemungkinan, gitu ya. Karena harus berbeda, yang boleh masuk di sini hanya berapa? Ya kurangi 1. Kalau misalnya 0 saya masukkan ke sini, berarti yang boleh kan 2, 4, 6, 8 ya. Berarti 4.
Jadi kalau kita hitung 12 kali 3, 36 ya. Oke, nah sekarang yang ganjil taruh bawahnya. Yang ganjil apa aja? Yaitu 135. Yang ini nggak pengaruh, tak? Ya, ini 3. Kalau dimasukin 1, ini tetap 0, 2, 4, 6, 8. Ini jadi 5. Nah, ini apa aja? Yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Makanya 5 di sini. Nah, ini kenapa kok 4? Ini kalau dimasukin 0, ini sisanya tinggal 2, 4, 6, 8. Oke, kalau kita hitung 15 kali 3, 45. Jadi kalau kita tambahkan tuh 81 ya. Oke, maka jawabannya adalah C. Kita lanjut soal yang nomor 12. Oke, soal nomor 12 kurang lebih sama. Ya, cuman di sini 5 digit sekarang. Jadi ini adalah prediksi kami. Ya. Kalian latihan aja. Sebuah kode rahasia terdiri dari 5 digit. Digit pertama huruf vokal bukan EO. Jadi kita langsung buat 5 digit. Ya. Huruf pertama. Oke. Huruf pertama bukan EO. Berarti apa? A, I, U. Ini udah pasti 3 nih. Gak ada masalah. Ada nggak masalahnya? Ada yang ini. Digit ketiga huruf vokal A. Ini cuma 1. Oh, berarti yang ini cuma 2. Nah, hati-hati ya. Berarti 1, 2. Jadi IU. Nah, digit kedua angka genap. Ini hati-hati. Angka genap apa aja? 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian ini ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Digit kelima diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya sama kayak tadi. Ini kita pecah menjadi ganjil dan genap. Karena di sini ada ganjil ada genap. Oke, jadi langsung aja yang pertama. Ya, 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jadi 0 yang genapnya dulu 0, 2, 4. Yang ini tetap 2, 1. Kalau saya masukkan angka genap di sini, yang di sini yang digit keempat, ganjil nggak ada masalah. Sini 3. Ya. Nah, di sini tetap ya ini 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5. Tetapi yang genap berkurang 1. Kalau dimasukin angka 0, berarti 0 ini nggak boleh lagi masuk di sini. Jadi sisanya adalah 2, 4, 6, 8. Ini misalnya 0. Ya. Berarti ada 4. Jadi kalau kita hitung 8 kali 3 kali 5, 120 ya. Nah, untuk yang kedua. Ini berarti yang sisanya tadi 135 ya, yang ganjil 135. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. Oke, ini berarti 3. Yang ganjilnya karena ini ganjil di sini, maka yang ini jadi 4. Oke. Karena akan masukin angka 1, berarti yang 1 nggak boleh lagi di sini. Yang boleh apa? Yaitu 3, 5, 7, 9. Makanya 4 di sini. Nah, yang genap nggak pengaruh. Yaitu tetap 0, 2, 4, 6, 8. Berarti ada 5. Nah, kalau kita hitung sama angkanya persis ya, berarti 120. Jadi kalau kita tambahin, totalnya adalah 240. Maka jawabannya adalah D. Oke, untuk soal selanjutnya saya akan bikin video yang kedua ya.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.